Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iwan Setiawan di sini. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini saya akan masuk ke materi produk kreatif kewirausahaan ya untuk jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Jangan lupa untuk semuanya untuk mensubscribe ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal ibadah kita semua ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, setiap mobil itu diciptakan memiliki proses yang panjang ya, mulai dari konsep sampai keputusan akhir sebelum diproduksi ya. Jadi dikonsep dulu, jadi tidak langsung diproduksi ya. Kemudian para desainer itu harus mempunyai keyakinan ya. Jadi kalau misalnya desain itu butuh inspirasi yang akan membuat produk itu bersinar dan juga diterima oleh masyarakat. Ya, jadi mereka akan memikirkan dengan bagaimana caranya agar mobil ini bisa bermanfaat dan juga bisa dijual dengan baik. Nah, jadi ada 5 langkah yang harus dilalui ya, mulai dari konsep hingga keputusan akhir. Yaitu pertama konsep, yang kedua digital, yang ketiga warna, keempat mock-up, dan kelima keputusan final. Nah, adapun untuk konsep, jadi proses awal mendesain mobil itu biasanya membuat konsep berdasarkan kepada tujuannya, kemudian target konsumen, dan juga aspek-aspek lainnya. Jadi kalau para perancang desain mobil itu akan memikirkan konsep hingga hasil penelitian pasar. Jadi harus disesuaikan kebutuhan pelanggan ya, trennya bagaimana. Ya, kemudian konsep ini akan menjadi tema besar untuk proses-proses selanjutnya ya. Oke, setelah mendiskusikan konsep, nanti tren ini akan menjadi tema besar dan para perancang ini akan membuat sketsa ya, seperti kayak gambaran secara kasar. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, ini konsep dengan desain tangan atau gambaran sketsanya. Jadi mulai dari kotak, kemudian nanti akan terbentuk nomor 2 mulai garis-garis membentuk mobil, kemudian bannya ya, kemudian juga di pintunya, kemudian sampai ke detail-detail sampai ke akhirnya kepada warna. Nah, itu yang tadi adalah konsep secara manual atau dengan menggunakan tangan. Nah, yang kedua adalah konsep digital. Jadi kalau sekarang terkini itu di abad 21 itu dengan konsep digital mungkin lebih efisien dan lebih cepat ya. Jadi kalau dulu menggunakan pensil atau spidol atau alat sketsa pewarna lainnya sebagai tahap awal, namun saat ini para perancang menggunakan komputer untuk membuat desain, jadi lebih cepat dan lebih efisien. Jadi dalam tahapan digital ini biasanya para perancang akan memeriksa gagasan desain, ekspresi dan desain serta gambar visual yang hendak disampaikan ke konsumen. Jadi bisa sebelum benda itu dibikin dia sudah membentuk 3 dimensi ya. Jadi akan terlihat kalau mobil 3 dimensi itu tampak depan, tampak samping, atas ataupun belakang. Jadi kita bisa melihat ya, dari tidak perlu datang ke tempatnya, kita bisa secara online kita bisa melihat bentuk mobil itu seperti nyata. Oke, kalau daya tarik serta ciri khas sebuah mobil akan terlihat dari konsep format digital ini ya, jadi lebih mudah. Jadi salah satunya adalah menggunakan aplikasi yaitu Adobe Photoshop ya, atau software 3 dimensi lainnya ya. Software itu adalah perangkat lunak ya. Jadi kalau software itu perangkat lunak, kalau hardware itu perangkat keras. Jadi kalau software yang bisa digunakan untuk perancangan mobil 3 dimensi itu bisa Adobe Photoshop, ada SketchUp Book, ada Designer, ada 3D Max, ada AutoCAD, ada CATIA ya. Jadi biasanya itu untuk desain untuk jurusan teknik ya. Oke, ini ada contoh desain manual dan digital. Jadi kalau desain manual itu ya masih menggunakan pensil, spidol dan pewarna lainnya ya di atas kertas. Sedangkan kalau konsep digital itu bisa langsung bahkan di layar komputer touchscreen ya, gitu bisa langsung mendesain. Jadi lebih cepat. Nah, para modifikator biasanya menggunakan jasa digital modifikator. Biasanya ada jasa pihak ketiga ya untuk membuat gambar lebih bagus ataupun bisa menerima masukan atau perubahan-perubahan ya yang sesuai dengan gagasan-gagasan daripada desainer atau konseptor tadi ya. Jadi semakin jelas apa yang diharapkan desain mobil tersebut. Oke, yang ketiga adalah warna atau color. Proses desain mobil tidak hanya terpaku pada bentuk saja, tetapi juga warna untuk memberikan karakter tertentu ya. Misalnya mungkin agar kelihatan elegan atau agar terlihat mungkin untuk wanita mungkin agak
feminin ya, itu contoh-contoh penetapan warna atau karakter dari kendaraan. Jadi desain warna eksterior dan interior juga menjadikan hal penting. Jadi untuk menambah ke karakter mobil ya. Eksterior itu berarti bagian luar ya. Kalau interior itu bagian dalam. Jadi para perancang desain akan menganalisis seluruh data, bahkan warna-warna apa yang sedang tren atau bidang fashion saat itu. Jadi penentuan warna itu tidak terbatas pada dashboard. Dashboard itu bagian panel depan ya. Depan supir, kemudian jok ataupun door trim, atau door trim itu bagian dalam dari kendaraan ya. Oke, detail seperti panel instrumen, setir, plafon atau bagian atas hingga karpet juga ditentukan memakai bahan apa dan warna apa ya. Nah, jadi kalau mengganti warna mobil pada saat mendesain itu contohnya ada Photoshop. Jadi sekali klik atau sekali kita ganti warna itu langsung akan berubah. Jadi cepat sekali untuk ini dibandingkan kalau kita menggunakan kertas atau secara manual ya. Kemudian yang proses selanjutnya adalah mock-up. Mock-up itu adalah semacam ini ya, model 3 dimensi. Jadi setelah gambar itu bentuknya didapatkan, kemudian warnanya disetujui, kemudian dibuat model. Modelnya ini atau 3 dimensi seperti bentuk sebenarnya ya, artinya ukurannya menyerupai bentuk sebenarnya. Jadi kalau para perancang desain mobil biasanya bekerja sama dengan pengrajin tanah liat ya, biasanya untuk yang mempunyai seni untuk membuat bentuk mobil seperti aslinya. Jadi agar sesuai dengan konsep. Kemudian pengulangan pencetakan, kemudian mungkin dipahat, dicetak atau dipahat ulang sehingga mencapai bentuk yang diinginkan. Jadi ini adalah contoh di gambar ini adalah seorang ahli ataupun seorang tenaga ahli untuk membuat desain ya dalam bentuk 3 dimensi atau mock-up dari tanah liat. Jadi bukan hanya bagian eksterior, bahkan mock-up itu bagian interior atau bagian dalam mobil pun bisa dibuat dengan pengrajin, misalnya pengrajin kayu ya. Umumnya yang digunakan bahannya ya bisa plastik, logam, atau kain. Jadi sesuai dengan saran perancang desain. Setelah jadi, perancang desain akan memeriksa dari berbagai hal seperti luasnya kabin hingga cara akses dan akses itu masuk ya, dan visibilitas atau jarak pandang. Kemudian setelah keseluruhan bodi mobil dilapisi dengan bahan khusus, jadi sekilas seperti permukaan yang dicat ya. Jadi dari jarak 3 meter Anda tidak akan mengira bahwa di bawah lapisan ini adalah tanah liat. Jadi pada tahap ini para petinggi perusahaan akan dipanggil untuk melihat hasil akhir model prototipe yang sudah jadi dan akan dimintai pendapat. Jika mereka setuju akan dibuatkan versi lain dengan bahan serat kaca atau fiberglass atau resin. Ya kalau serat kaca atau fiberglass atau resin ini mungkin sering kalian lihat itu contohnya dibuat untuk gantungan kunci ya, dan juga untuk komponen rumah tangga lainnya. Oke, untuk keputusan final pada proses terakhir para perancang desain akan memerlukan sudut pandang dari sisi pelanggan atau customer. Maka ini customer atau konsumen akan diundang untuk melihat langsung contoh model yang sebelum resmi diluncurkan atau diproduksi. Jadi konsumen akan melihat model mock-up 3 dimensi ini di dalam ruangan atau indoor atau di luar ruangan atau outdoor. Jadi kalau di dua tempat ini memperlihatkan kalau misalnya di outdoor bagaimana mobil terkena cahaya alami, kemudian ada matahari ya. Jadi untuk melihat kondisi ataupun bentuk mobil di luar ruangan. Kemudian pada ruang tertutup atau indoor ada pencahayaan khusus. Jadi untuk bisa disetting untuk kondisi siang atau sedang mendung hujan ataupun sudah malam. Oke, tanah liat bukan hanya berguna untuk melihat secara langsung bentuk akhir mobil, tapi juga bisa dipakai pada tahap pengujian ya. Jadi bisa untuk pengujian juga, misalnya sebelum mobil itu dibuat aslinya, jadi mock-up ataupun model tanah liat itu dimasukkan ke dalam terowongan angin atau wind tunnel. Nah, jadi dengan tanah liat itu kita bisa mudah mengurangi atau menambahkan sesuatu pada bodi kendaraan. Namun bila mobil ini masih baru dan rahasia, biasanya juga hanya diperlihatkan dalam bentuk gambar saja ya. Kalau misalnya ini ada rahasia-rahasia tertentu atau desain-desain yang belum bisa diungkapkan kepada umum. Pada proses terakhir ini konsumen memberi masukan dan tanggapan kepada calon atau produk yang akan segera diproduksi. Nah, ini adalah contoh uji terowongan angin ya. Jadi di dalam ruangan itu biasanya ada semacam hembusan angin atau kipas. Nanti ada bahan khusus yang akan
dihembuskan di angin itu, jadi akan terlihat gerakan angin terhadap mobil tersebut ya. Jadi biasanya juga ada semacam tahanan angin gimana ini terhadap mobil tersebut, ya pengaruhnya banyak, misalnya terhadap pencengkeraman roda ke jalan ya. Biasanya kalau ini buat desain mobil apa nih, untuk mobil penumpang atau mobil barang atau buat mobil niaga ya, atau buat mobil sport ya. Jadi untuk melihat kondisi di kendaraan tersebut saat berada di jalan raya. Jadi ini adalah uji terowongan angin atau wind tunnel. Oke. Selanjutnya setelah model mobil 3 dimensi tadi disepakati, kemudian menerima masukan daripada customer, kemudian dilanjutkan kepada keputusan untuk memproduksi secara massal. Jadi setelah melewati tahapan yang dijelaskan, baru mobil masuk ke tahapan produksi massal. Jadi kalau garis besar produksi massal sebuah mobil dibagi dua, yaitu produksi in-house dan produksi out-house. Jadi kalau produksi in-house itu biasanya dilakukan di pabrik mobil itu sendiri ya. Tapi kadangkala ada juga produksi out-house. Jadi beberapa part-part dari mobil itu diproduksi ke supplier ataupun subkontraktor mobil tersebut ya. Misalnya contohnya mobil Toyota, dia tidak akan mungkin menggunakan produk semuanya dari Toyota. Bisa jadi dia menggunakan akinya dari GS Astra, bisa jadi dia menggunakan AC-nya itu dari Nippon Denso, bisa jadi dia menggunakan bannya dari GT Radial ataupun peleknya dari NK. Jadi itu adalah proses produksi out-house. Nanti akan kemudian akan di assembling ataupun dirakit secara massal di dalam in-house atau di pabrik mobil itu sendiri. Jadi ada yang in-house, ada yang out-house. Jadi kalau in-house itu hampir semuanya dibuat di pabrik itu, kemudian dirakit di pabrik itu juga. Oke, lalu apa saja proses yang dilakukan di pabrik produsen mobil? Jadi pada dasarnya di pabrik mobil itu ada 5 proses, yaitu proses stamping atau press. Stamping atau press ini menggunakan mesin-mesin press yang ratusan ton ya. Kemudian misalnya membuat komponen mobil, bisa jadi bodi mobil. Jadi tidak semua komponen bodi mobil bisa dihasilkan di sini, karena banyak juga komponen yang diproduksi di supplier atau di subkontraktor ya. Jadi yang rekanan kerjasama dari pabrikan, misalnya Toyota atau Honda ataupun Suzuki ya. Nah ini contoh produk yang hasil dari mesin stamping atau mesin press ya. Ya ini contoh part-partnya, yaitu untuk bodi mobil, untuk pintu mobil, dan untuk part-part yang lain-lainnya. Selanjutnya adalah proses welding atau pengelasan. Jadi kalau pada proses welding atau pengelasan, jadi adalah penggabungan komponen yang dihasilkan dari stamping ya. Jadi ini komponen ini dikirim dari supplier, kemudian di supplier berarti dari outhouse, kemudian dari in-house dilas, kemudian terbentuklah bodi mobil yang diinginkan. Ya, jadi welding ataupun pengelasan ini ada 2 macam ya, ada yang secara robotik, ada pula yang secara manual. Jadi menggunakan tenaga manusia. Cuman mungkin kelebihannya kalau yang robotik itu bekerjanya lebih cepat ya, lebih akurat ya. Kalau dengan manusia biasanya untuk bagian-bagian tertentu yang tidak terjangkau oleh robotik. Oke, selanjutnya adalah proses painting atau pengecatan. Jadi kalau proses painting atau pengecatan ya biasanya melakukan proses anti karat pada bodi ya, atau rust proof. Jadi untuk selanjutnya memberikan fungsi peredam suara serta juga memberikan tampilan atau estetika yang indah dengan warna yang bermacam-macam. Dan juga proses painting memberikan juga fungsi anti bocor ya kalau hujan. Kemudian ada sealer juga pada bagian sambungan-sambungan antar pelat bodi. Jadi sealer itu kayak untuk sealing daripada kebocoran-kebocoran udara ataupun air hujan. Nah ini ada contoh proses pencelupan atau memberikan anti karat atau rust proof kepada bodi kendaraan sebelum dicat. Dan ini selanjutnya adalah pengecatan ya. Untuk pengecatan ini menggunakan robotik ya, bisa lebih cepat dan lebih efisien. Dan juga lebih murah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah proses assembling atau perakitan, atau bisa disebut juga proses trimming. Jadi kalau di pabrik mobil itu ada assembling, ya proses utamanya yaitu assembling mesin, kemudian transmisi atau pemindah tenaga, dan komponen pendukung lainnya biasanya dikirim dari supplier, sehingga mobil jadi utuh jadilah sebuah mobil secara sempurna. Nah inilah contoh assembling atau perakitan ya. Jadi ini ada ini ada pengelasan ya. Ini pengelasannya, contoh pengelasan secara manual menggunakan spot welding ya, atau las titik. Kemudian ada lagi perakitan, nanti ada perakitan interior atau bagian dalam mobil ya, atau kabin, ada perakitan mesin, ada perakitan bagian bawah mobil.
Oke, selanjutnya dalam proses assembling, meskipun sudah menggunakan teknik robotik dan program komputer, namun masih ada bagian yang harus menggunakan tenaga manusia ya. Misalnya menggunakan peralatan bertenaga listrik atau power tool, misalnya electrical screwdriver atau obeng listrik, atau welding spot atau las titik ya. Ini contoh peralatan power tool, electrical screwdriver atau obeng listrik, dan spot welding atau las titik. Ada juga peralatan bertenaga udara atau pneumatik, yaitu air impact wrench. Jadi kalau kita kenal itu kunci shock ya. Jadi ini kunci shocknya menggunakan tenaga udara. Ada juga air riveter menggunakan paku keling udara. Ya, ini contoh alatnya ya. Dan mungkin masih banyak lagi alat-alat yang lainnya yang nanti bisa kalian temukan di pabrik assembling atau perakitan. Selanjutnya adalah proses inspection atau inspeksi, atau biasa disebut quality control ya. Jadi biasanya setelah menjadi sebuah mobil utuh, jadi sebelum mobil dikirim ke konsumen, biasanya ada bagian inspeksi yang melakukan pengecekan secara keseluruhan ataupun secara perbagian atau inline atau in process atau in production. Jadi memutuskan bahwa mobil yang diproduksi layak dijual dan aman digunakan oleh konsumen. Jadi sebetulnya catatan proses inspeksi atau quality control ini selalu ada di setiap proses ya, mulai dari stamping atau pengepresan, welding atau pengecatan, welding atau pengelasan, painting atau pengecatan, hingga assembling atau perakitan. Karena bagian inspeksi itu ibaratnya sebagai polisi ya, jadi polisi per bagian-bagian, kemudian nanti ada polisi yang akhir ya untuk menilai mobil itu layak atau tidak. Jadi semacam pengujian, kemudian juga pengesahan. Jadi ini adalah tugas dari quality control. Oke, sebelum melewati satu proses ke proses selanjutnya, bagian inspeksi sebelumnya melakukan pengecekan bahwa ya ini semuanya sudah oke dan dilanjutkan boleh lanjut ke proses berikutnya. Jadi dibutuhkan rangkaian proses yang panjang, makanya mobil sampai ke tangan konsumen harganya pun biasanya mahal karena rangkaian prosesnya sangat panjang dan teliti. Kemudian selanjutnya pekerjaan di pabrik mobil belum tentu bisa digantikan semuanya oleh robot ya. Contohnya adalah manajemen puncak. Jadi sebanyak apapun software yang digunakan untuk membantu seorang manajer untuk mengumpulkan data, analisis ataupun soal penggajian. Jadi manajer itu secara sepenuhnya belum dapat tergantikan oleh software maupun mesin ataupun komputer ya. Karena seorang manajer itu harus mengambil keputusan perusahaan dengan berbagai pertimbangan termasuk moral, kemudian ya hal ini tidak dapat dilakukan oleh komputer. Jadi masih dibutuhkan manusia untuk pengambilan keputusan di manajemen. Kemudian untuk masalah pemasaran atau marketing, jadi di era modern komputer juga sebetulnya membantu dalam pemasaran dan pekerjaannya, namun untuk mengirimkan brosur menggunakan mesin pencari atau Google atau hal-hal yang lainnya, kemudian menentukan target pasar, kemudian menganalisa kebiasaan konsumen di sosial media hingga perakiraan penjualan ataupun forecasting. Jadi semua itu tak akan berjalan tanpa adanya arahan yang jelas dari tim pemasaran atau marketing atau sales. Jadi tim pemasaran lah yang akan menentukan targetnya bagaimana, kendaraan yang akan dijual bagaimana, dan bagaimana cara memasarkan kendaraan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pekerjaan yang membutuhkan kreativitas. Jadi hal yang tidak bisa dilakukan oleh komputer ataupun mesin adalah berpikir kreatif. Dengan kemampuan kecerdasan yang dimiliki komputer sekarang pun, komputer tetaplah didesain untuk melakukan pekerjaan yang hanya berulang ya, repetitif. Jadi dengan kata lain, pekerjaan seperti mendesain kendaraan masih akan dilakukan oleh manusia, karena desain kendaraan akan mempengaruhi pandangan calon konsumen, karena konsumennya juga adalah manusia ya. Kemudian kendaraan dengan desain yang dianggap mampu menarik konsumen akan diminati, sementara kendaraan yang desainnya membosankan atau up to date atau tidak kekinian dipastikan akan sulit laku. Oke, untuk pembangunan dan perawatan pabrik, nah untuk proses kendaraan boleh saja didominasi oleh kerja robot atau mesin ataupun program komputer, namun untuk membangun pabrik tersebut masih butuh peran manusia, ya, termasuk merakit robot juga dibutuhkan manusia ya. Setelah pabrik itu jadi, proses produksi berjalan, manusia juga lah yang akan mengawasi mesin tersebut dan programnya dan memperbaikinya atau merawatnya jika mesin tersebut rusak. Saat ini menciptakan robot juga mampu bertugas merawat dan memperbaiki. Bisa dianggap mustahil ya. Jadi kalau robot itu memperbaiki atau merawat itu tetap membutuhkan tenaga manusia atau pikiran manusia, karena kompleksitas ataupun kerumitannya yang sangat tinggi.
Kemudian yang kelima, pengrajin ornamen mobil ya. Ornamen itu kayak detail-detail ataupun apa ya, semacam hiasan ataupun yang menarik ya. Jadi beberapa pabrikan mobil mempekerjakan pengrajin dan juga seniman ya untuk membuat ornamen ataupun detail-detail kekhasan atau keunikan dari suatu mobil. Contohnya mobil Rolls Royce. Jadi dia menggunakan seniman untuk melukis garis di bagian bodi samping. Jadi pekerjaan ini bisa dilakukan oleh mesin, namun biasanya handmade ataupun buatan tangan ini akan membuat harga mobil itu akan semakin tinggi ya jika dilakukan oleh seorang seniman dibandingkan secara massal oleh menggunakan robot. Jadi pabrikan juga mempekerjakan pengrajin kulit, penjahit untuk menghasilkan interior yang berkualitas. Dan banyak orang yang membuat menjadi harganya mahal dan menikmati hasil tangan perajin di mobil mereka. Jadi ada juga orang-orang tertentu yang mungkin orang-orang yang kaya ya, dia lebih menikmati seni yang berasal dari tangan pengrajin ya, bukan yang massal. Jadi mempunyai kekhasan atau kekhususan, jadi tidak ada yang menyamakan. Oke, mungkin itu saja materi mengenai perakitan maupun produksi massal dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila mana ada kekurangan, kesalahan, ketidakpahaman ataupun yang kekurang jelasan. Ya, mudah-mudahan bisa mencari menambah preferensi dari media lain ya, atau dari sumber lain ya. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari saya, jangan lupa ya di subscribe ya. Terima kasih.